Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Apa kabar saudari dan saudara? Hari ini judul permenungan dan inspirasi kita, tidak pada penyesatan dan kejahatan. Ayat emas untuk permenungan dan inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 40 sampai 41. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Saudari dan saudara, kebiasaan para petani untuk memilih gandum dan memisahkannya dengan ilalang pada akhir musim panen, di mana lalang dikumpulkan tersendiri, gandum dimasukkan ke dalam lumbung, lalu kemudian ilalang yang sudah dikumpulkan itu akan dibakar, bagi Yesus menjadi gambaran akhir zaman. Orang-orang yang semasa hidupnya menyesatkan para murid Kristus dan mereka yang terus-menerus melakukan kejahatan tanpa memiliki niat dan kemauan untuk bertobat, saudari dan saudara, akan dicampakkan ke dalam dapur api, yaitu neraka. Sementara mereka yang setia pada kebenaran dan melakukan pertobatan, mengatakan tidak kepada kejahatan, akan dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu kerajaan Allah. Mereka yang melakukan penyesatan dan setia pada kejahatan, mereka akan mengalami siksaan kekal di dalam neraka yang menyala-nyala. Saudari dan saudara, secara khusus Yesus menyoroti bahwa gerbang neraka itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan penyesatan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Setelah Yesus wafat, saudari dan saudara, para pengikutnya dihadapkan dengan bahaya penyesatan. Banyak yang menyebut dirinya nabi, tetapi nabi palsu yang mewartakan lain seperti yang diwartakan para rasul. Dan banyak juga para pengikut Kristus yang kemudian mencari jalan untuk dirinya sendiri, mencari ajaran untuk dirinya sendiri, mencari kebenaran-kebenaran untuk dirinya sendiri. Sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudari dan saudara, termasuk dalam hal ini, termasuk dalam hal orang-orang yang menyesatkan itu adalah mereka yang suka membelok-belokkan kebenaran dari faktanya dan membuat orang lain mengikuti apa yang mereka katakan. Bisa jadi juga saudari dan saudara, orang yang menimbulkan penyesatan itu adalah orang-orang yang suka gosip tentang orang lain, suka menyebar berita bohong atau hoaks. Lalu juga mereka yang memberikan janji-janji palsu. Di masa pandemi ini juga kita menemukan banyak sekali orang yang menyesatkan sesamanya. Banyak orang yang menggiring opini, mengajak sesamanya, misalnya tidak percaya bahwa virus corona itu ada. Ada juga yang sudah percaya ada virus corona, lalu tidak percaya dengan vaksin yang ada. Ada juga dalam situasi ini orang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dirinya sendiri, mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ada juga politikus-politikus yang mempolitisasi wabah ini dan lain sebagainya. Banyak sekali cara orang mau menyesatkan sesamanya, menggiring sesamanya pada penyesatan. Saudari dan saudara, selain itu masih banyak juga orang yang telah menerima warta Yesus, menerima berita tentang Yesus, menerima atau menjadi pengikut Yesus, tetapi tetap setia tinggal di dalam kejahatan. Orang-orang ini tahu mana yang benar, mana yang salah.
tetapi lantas tidak memilih yang benar untuk dilakukan, tetapi setia melakukan yang jahat. Semoga saudari dan saudara, kita para pengikut Kristus sekarang ini mampu menjauhkan diri kita dari segala bentuk penyesatan. Dan semoga kita tidak membiarkan diri kita tenggelam dalam kejahatan, tetapi selalu berusaha menjadikan setiap hari hidup kita sebagai hari-hari pertobatan. Ikan hiu, ikan toman, saudari dan saudara, mari setia dalam kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.